rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tablik akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan ruqyah ramai-ramai. Insyaallah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat dia. Oh, gapa dan saya macam aderai, saya ngikat dia, saya meruqyah. Insyaallah 2 kali pukul sehat. Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang lintang buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melonglong mendengar azan berkumandang. Kenapa? Karena anjing melihat setan lari. Maka dia jadi anjing bisa ngeliat setan Pak Ustaz? Bisa. Saya ingin ngeliat setan pakai mata anjing. Lari semua. Maka kalau ada orang kerasukan, saya diminta oleh Pemda Inhu jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Ustaz tinggalnya di hotel, hotelnya di Pematang Rebah. Oke, I'm coming. Saya pun pagi-pagi datanglah ke hotel. Begitu mau lewat hotel, dipanggil sama salah seorang ofisial. Ustaz Somad, ada apa? Ini peserta MTQ kerasukan jin. Oh, wah, saya nggak pernah ngusir jin. Mau bilang nggak tahu, malu. Kan nggak mungkin bilang saya nggak tahu. Malu lah Ustaz kok nggak tahu. Akhirnya saya nekat aja, saya baca kuat. Ustaz ini bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setannya nggak keluar. Itu kejadiannya di Pematang Rebah. Pas saya dipanggil, baca Ustaz. Ingat saya, kalau suara kuat setan lari. Mana telinganya? Nih saya baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat dia. Entah setannya lari, entah dia terkejut, wallahu a'lam. Yang jelas selamat saya hari itu. Sejak itu berhenti saya jadi dewan juri di Indonesia. Takut saya dipanggil lagi.
Yang kerasukan jin perempuan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk ngusir jin, setan, hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan, jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada, bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, golok dia, kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan ayatnya jelas nih melarang, nggak boleh zikir kuat. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam. Dengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, nggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran, qori'ah baca Quran, tiba-tiba kami zikir di belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak boleh. Dengar, waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Gak ada. Jadi baca Quran, dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita yang imannya mencela-mencele, yang masih was-was, maka diperkuat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah. Dengan syarat sering tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga melihat masyarakat kita sambil bawa motor berhenti di lampu merah pun tetap bertahlil. Dan kelihatan dari mulutnya. Masya Allah, lihat dia tahlil. Rupanya handphone di celah helm. Juga mas, kok dicikok ya? Orang ketok dia gitu. Islam-islam di orang teko ketek. Siapa yang sering tahlil la ilaha illallah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah mengingatkannya. Makanya yang sudah punya anak ingatkan, Dok, kalau aku nanti mau mati sakratul maut, tolong bisikkan la ilaha illallah. Yang belum punya anak kasih tahu istrinya, oh my darling, nek sampean sudah melihat aku mau mati, setengah napasku pergi, maka tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Saya kasih tahu dulu istri saya waktu pertama-pertama awal nikah. Nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan.
Sekarang bang, nanti lah. Sekarang pula lebih. Cepat aja dia kita mati. Maka bisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang nggak pernah tahlil, nggak pernah la ilaha illallah, susah. Bolak-balik dibisik ke telinganya, la ilaha illallah. Orang gelap. La ilaha illallah. Sampai 2 hari 2 malam tak mati-mati. Akhirnya datanglah orang jumpai ustaz, tolong ini, setiap lelah geleng terus. Mana orangnya ini? Oh, saya tahu. Gak perlu pakai Allah. Jadi gimana? Sebentar. Mati langsung. Ini kan? Ustaz melihatkan apa? Bala 6.